44. Masuk. SL-nya ini sekarang di 5. Sudah 21. Ini bisa geser. Ya. Tuh, Bayu. Bayu Nasdaq. Mantap. Ya, Nasdaq, come on. Biar ngetnya. Aduh, kenapa 0,1 ya 0,2? Enggak, kalau averaging begini ya, jadi ada posisi kita tuh searah gitu. Bagusnya sih makin kita kejar itu lotnya kita kecilkan, sehingga kalau terjadi apa-apa, posisi yang di atas itu tidak jadi beban ke posisi yang di bawah. Kalau kita bikin lotnya setara, ada seremnya, bisa-bisa kita dapatnya nggak dapat apa-apa kita. Mantap. Aduh, cepat kita keluar. Saya yang mau saya keluarkan posisi yang di atas, yang di bawah saya hold. Ini saya mau geser. Ayo lanjut, come on. Sedap, seger ngeliatnya. Kemarin dikerjain terus sama Nasdaq, kali ini kita ngerjain Nasdaq. Ayo Nasdaq. Saya posisi yang di atas boleh saya keluarkan, tuh. Terus saya biarin deh. Ayo Nasdaq, come on. Ya, ayo Nasdaq. Mantap. Come on Nasdaq, come on. Go Nasdaq, go. Ya, dojo naik. Sip, ayo. Kalau gini kita nggak butuh tarikan garis lagi, udah hapus saja semuanya. Tanya dulu. Mantap nih Pak. Cuma saya belum bisa geser stop lossnya. Stop lossnya di tengah-tengah lagi. Jadi gue bilang kalau lossnya masih mengurangi yang di bawah. Ayo dong. Iya, sedap. Jadi tadi ada berfungsi tadi pakai garis begitu tuh berfungsi. Terus yang trik waktunya juga jalan nih aja.
Ayo, come on. Coba tadi malam begini aja enak banget kan. Ayo, come on. Lihat ini. Nah, ya lanjut. Cuma Nasdaq ya, Nasdaq itu punya kemampuan tuh luar biasa gitu. Nah, wah nggak tahu ini. Ngatas dulu. Apa? Terus itu kan ya Menda kan? Come on. Lihat yang lain ini belum ya, belum juga. Ini tadi untung nggak jadi. Euronya serem euronya. Kalau euronya begini berarti ini saya, aduh tadi telat 40-an lumayan ya. Jauh dulu dah. Dolar, wah apa-apa. Dolar lagi kuat apa Amerika kuat? Come on. Tapi euronya keren breakout dia, tapi entry-nya menit 59 kita kalau pakai. Strong Amerika nih, padahal tadi datanya buruk dari Amerika. Fitrosesnya buruk. Ada satu lagi. Forex live deh. Jadi forex live. Dia pukul 30 ya tadi. Aduh. Ngecil lagi deh, aduh, come on. Ayo, come on. Ayolah, come on. Nasdaq, naik lagi. Coba di pokoknya turunnya. Ya, dia pasti akan terpengaruh ini ya. Dia terpengaruh si apa euro ya. Oh, dolarnya lagi kuat ya. Aduh, ini kayak puncak pula. Nasdaq saya mencemaskan. Nasdaqnya mencemaskan. M59. Menit 59. Menit 59 masih tapi candle panjangnya ini saya agak takut dia kembali ke sini ke area tengah. Coba. Ini khawatirnya di sini nih apa di sini di Shadow Heights. Moga enggak. Yuk, come on, Nasdaq. Aduh, panjang
Jadi mungkin ini target saya untuk naikin stop loss nih. Tapi dia harus jadi candle bullish dulu, terbang tinggi dulu baru kita geser ke situ. Aduh, wih gila serem. Euronya tajam nih, menit 59 nih. Sell euro ya. Masuk yang Putra malah pusing lagi. Kenapa? Iya kan semua belum pada dibayar Iya. seluruh Indonesia. Muat otak gue jadi. Oh ada grupnya? Ada seluruh Indonesia malah. Ya Allah. Banyak ini. Come on. Tapi ini diurus sama ini, OJK. Mana? Ini masuk kemana ini antara perwakilan sama Ornas OJK yang Putra yang melawan masalah Indonesia. Aku jadi pusing kalau gue kemarin baca ada belum dibayar, ada yang bilang pas statusnya sudah dibayar padahal duitnya belum diterima. Ayo. Wah, kalau floatingnya 1000 keren juga kali ya. Kalau uang sudah dibayar. Ya, come on. Siap-siap kita geser nih. Ada ratusan juta loh. Ada baru lagi nih yang itu BNP loh. Operasi miliaran tuh. Ya, sip. Ayo Nasdaq. Apa masuk lagi ya? Mau agresif tapi ini Nasdaq ya, jadi agresifnya kita harus hati-hati. Kau yang tadi ikut saya di menit 44 tadi masuk, kalau udah apa? Udah nggak kuat boleh keluar lah. Lumayan tuh Pak. Kalau udah nggak kuat boleh lah keluar. Saya kuat ya karena masih ada posisi di bawah. Come on. Ayo. Aduh, nanggung tuh berapa belas dolar lagi. Ayo Nasdaq. Cakep. Ayo Nasdaq, come on. Nah. 1000. Iya. Yo, come on. Semalam kapalnya hampir karam. Ini berlayar dengan cepat ya, kencang dia. Come on. Nah, segernya. Euro masih jatuh. Oh enggak. Ini menit 59 nih. Masih sell sih ya, breakout ini. Kan breakout deh. Nah, ini masih sell, menurut saya sell di sini SN. Saya ambil ya 0,1 aja ya. Masih bisa 0. Menit 59 saya pakai breakoutnya SN-nya dekat. Catatannya iya, saya lagi menikmati Nasdaq, jadi enggak, Euro mungkin nggak terlalu berpengaruh. Jadi kalau teman-teman yang ikut ya faktor penimbangnya itu gitu. Oke. Menit 59. Tapi ini 50% kali ya. Coba kita ukur, hati-hati itu perlu gitu kan. Jangan ceklik aja taunya. Ini nggak tahu detail. 61,8 Pak. Agak mendebarkan sih maksud itu. Jadi boleh buat kecil aja 0,1 yang menit 59. Ini tantangan. Iya. Wow, Nasdaq. Favorit banget dan perang ini deh. Wih, euro. Kenceng loh euronya. Ini kalau anginnya lagi bagus begini nih Pak.
Ayo, come on. Ih, Nasdaq keren. Saya pengen geser stop loss yang atas itu di sini. Tapi kalau saya geser stop loss itu dua-duanya saya geser. Jadi nggak ada yang saya apa biarkan gitu. Ya, lanjut Nasdaq. Sampai dojonya sampai bengong begini. Yo Nasdaq. Nah, ya euro come on. Euro masih malu-malu dia Pak. Ya, Nasdaqnya begitu Pak. Ini ya, ini kan dia berada di harga tinggi dia ya, harga tinggi di hari ini. Ya, euro pula. Yalah Nasdaq. Ya, come on. Mantap. Kalau yang mau dikomentari silakan Pak. Jadi kalau data sih tinggal buat besok itu suku bunganya The Fed tadi saya ada bikin previewnya gitu. Sementara trading barangnya kita justru bukan malam itu, jam 1. Kita justru trading pasca The Fed hari Kamis. Ayo, ayo. Wah, euro nggak seru deh. Nasdaqnya nggak ngerem, mantep. Nah, nggak bisa sia-siakan nih Pak. Kalau saya ini agak susah kita gesernya. Gesernya di sini. Kelihatan nggak SL tadi kata? Oh, kelihatan. Saya ngambil nilainya aja dari sini. Jadi itu di 13.207 Juli ini kan. Ya, aman, beneran damai. Udah buang aja itu nggak perlu pakai garis-garisan. Iya, sip. Ini yang di Nasdaq berarti saya lagi pakai strategi averaging up. Bukan artinya trennya up, tapi kalau posisinya searah gitu ya, mengarah dengan namanya averaging up. Sementara kalau posisinya berlawanan disebut sebagai averaging down. Nah, kalau di averaging up, paling menarik itu kalau semakin ke atas, lotnya semakin mengecil. Jangan memaksakan diri lotnya membesar. Kalau membesar terbalik itu repot Pak. Bisa konyol, nanti dia balik dikit aja langsung floatingnya langsung dari positif saja langsung jadi minus. Euro pula. Euro tadi udah ngasih sih tapi nggak diambil gara-gara teman-temannya lagi udah 90-an begitu ya. Ya, sip. Mantap nih. Jadi saya nggak perlu takut dengan euro. Euronya ilamban deh. Yolah, come on.
Ini kalau modelnya gini, kalau di training barengan kantor, GK langsung saya hentikan. Udah yuk kita offline, pulang. Hari Kamis ya enggak, kita mungkin bisa dapat yang ini kali ya, yang di apa suku bunganya UK. Coba kita amati UK. Oh, ada Lagarde lagi. Hari Kamis luar biasa nih, ada Lagarde speak lagi. Di mana dia speak? Komite testimoni dia. Dia mau testimoni. Wah, Euro serem. Hari Kamis ya. Itu istilahnya Boxing Day kali ya, dari hari Kamis tuh ya. Ada suku bunganya Amerika, kemudian ada ECB, si Lagarde speak, kemudian jam 7 ada suku bunganya Inggris. Coba kita amati yang Inggris. Ini saya rasa nggak apa-apa ya sebenarnya. Si apa euronya malah menghambat. Saya kalau close harus saya close semuanya. Masuk yang euro gitu, jadi clear all gitu. Ini dulu kita cek yang UK ya. Dari sini dulu. Pengawatannya sih 3 hal aja. Tinggal lihat ini aja. Balance of trade, kemudian GDP dan inflasi. Kok United States? UK. Ya, mulai deh koreksi deh. Mulai deh. Ini serem nih, bisa panjang, bisa kena stop loss. Nggak perlu takut gini nih. Tapi udah jauh ya, rentannya udah jauh, jadi nggak ada ruginya gitu kalau kita dekatkan lagi. Saya dekatkan lagi. Sama ya. Jadi sama ya, levelnya sama. Euro tadi entry karena saya tertarik dengan breakout dia. Kemudian juga ini kelihatannya. Tapi tadi kalau diukur agak serem ya, 61,8. Poinnya kembali naik nih. Aduh. Ini kalau kita amati yang UK buat hari Kamis juga kan. Harga rumah enak jatuh tuh Amerika, buruk tuh. Dow Jones dong jatuh. Atau S&P yang jatuh. Dow Jones udah jatuh. Ya, come on. Putra tuh apa yang satu ini kan master tuh udah setahun tuh. Nanti pas kita ngeklaim tuh dibilang habis berapa kita potong. Main kata kaidah apa itu stop ya. Pandai kan yang lama membayar nggak ngapain yang baru maksudnya. Jadi nggak pengetahuan kok. Nah ini kalau lihat sekilas ini di balance of trade-nya dia juga sama ya, dia juga sama seperti Amerika. Dia sama dengan Amerika, yaitu di balance of trade-nya itu lagi defisit. Cuma defisitnya emang
lebih turun ya. Jadi lebih rendah defisitnya. Artinya kalau gini ya nggak terlalu perlu gitu untuk menguatkan mata uang. Nah, kita tinggal lihat di bagian GDP dan inflasi. Contohnya GDP. Ayo lanjut lah Nasdaq. Sayang ada euronya. Apalah. Oke, ayo come on Nasdaq. Jadi kalau kita lihat di sini GDP dia kembali turun juga, jadi sama nih antara UK dengan Amerika ya. Terus kita cari inflasinya. Dibacanya dalam bentuk line. Jadi kalau dilihat di sini, ini baru mulai naik, ini udah turun. Jadi ini belum kasih indikasi mau ubah suku bunganya, nggak ada indikasi. Apalagi dari Bank of England nggak ada kewajiban untuk menguatkan. Jadi ya dia tentu akan bertahan suku bunga rendahnya 0%, 0,5%. Berapa 0,5 tuh? Ya. Lapor polisi gitu Bang. Ini Pontianak itu Bang, lapor di Polda Bang. Ya. Sudah terbiasa nanti. Nasdaq kemarin entry-nya kenapa ya? Kemarin entry-nya itu dia itu Pak, kita pakai yang model 2 garis tuh, dia breakout resisten. Nah, jadi kita entry dari situ, breakout resisten, cuma ketariknya dalam banget, ketariknya sampai dekat-dekat support. Terus saya tinggal, ternyata nggak terselamatkan. Terus dia terbang. Jadi karena breakout resisten aja Pak. Cuma resikonya memang kalau dana Nasdaq itu, dilema kita Pak. Kalau kasih SL dikit, nah dia bisa begini nih. Kita kasih SL panjang, kalau kena terus dia kalau panjang ngeri juga gitu kan, berarti kan lossnya banyak gitu. Nah, saya terutama tertarik dengan Nasdaq kan kemarin tuh, kenapa saya tertarik? Akhirnya juga saya tertarik. Saya sebenarnya nggak ada panjangnya, dia tuh begini Pak. Dia udah mulai apa sih? Kemarin Bapak ada nanya yang itu kan Pak. Bapak ada nanya yang 1, 2, 3 kan Pak. Ini sepertinya ini 1, ini 2. Kalau 3 kan dia nunggu yang di sini. Tapi bisa juga sebenarnya kita bersiap di bawah ini. Tapi siap-siap kalau dia kembali ke bagian ini. Nah, ternyata benar. Jadi kemarin kan dia pas sesi Amerika dia kelihatan udah semakin menjadi bullish gitu. Siapa tahu dia balik gitu, saya pikir gitu. Jadi ini ya mungkin saya hold sampai sini kali, kalau nggak kena sih ya gayanya tuh. Nggak tahu berhasil nggak ya. Nah, terutama ya gitu ya, terutama dia satu lagi kan kemarin saya mikirnya kalau suku bunga rendah itu ya cenderung bisa bikin sahamnya kembali jadi menguat gitu. Cuma pas tadi pagi bikin materi yang saya share di grup barusan, review FOMC ya, itu kemungkinan besar dengan kan sekarang kan yang ditunggu itu kan the Fed yang mulai merubah kebijakan suku bunganya. Kalau banyak analis bilang sih kemungkinan besar itu baru akan terwujud di 2023, itu baru the Fed mungkin akan kembali naikkan suku bunganya. Nah, terus yang perlu ditinjau nanti pas Kamis tengah malam itu, Rabu tengah malam atau ya Kamis dini hari ya jam 1 ya.
itu pernyataan si Powell, karena sebelumnya ini rada kontradiktif juga ya. Joe Biden berhasil dapat program stimulusnya 1,9 triliun. Dia dapat, udah di approve ya, tinggal dijalankan. Nah, si Powell terakhir kemarin ngomong malah justru menurut dia kurang membangun tuh kalau Amerika tuh terus pakai suku bunga rendah dan terus menerus kasih stimulus. Nanti akan menimbulkan dampak buruk juga katanya buat ekonomi. Jadi justru Powell tuh lagi mau mengajukan proposal itu tentang tapering, pengurangan stimulus. Jadi presidennya minta stimulus, gubernur bank sentralnya malah minta pengurangan stimulus. Kontradiktif ya. Jadi kalau masih tetap bertahan di suku bunga rendah, dengan asumsinya juga stimulus nggak bakal dikotak disinggung dengan si Powell, nah itu jadinya memang Powell itu nggak kompak dengan Biden. Ini cenderung bisa bikin investor itu ragu gitu mau kemana ini ekonomi Amerika, dan itu risk aversion-nya mungkin muncul gitu, risk off gitu. Jadi risk yang menurut saya bisa terjadi yaitu peningkatan demand terhadap gold. Gold tentu akan cenderung akan naik. Terus dolarnya mungkin jadi kuat karena orang investor lihat, terutama yang di saham kan lihat indeks saham kayak indeks saham Dow Jones aja kan lagi di level harga tertinggi sepanjang 30 tahun terakhir, 30 tahun 50 tahun terakhir itu tertinggi dia. Ini saatnya untuk take profit ya, keluar kan. Jadi kalau suku bunga dipertahankan dari asumsi itu ya, dari asumsi pendek banget saya pikir goldnya naik, terus si Dow Jones Nasdaq mungkin turun. Tapi itu tebakan, cuma tebakan, belum tentu benar. Ya, sebenarnya saya mau mengajarkan bagaimana analisa cepat itu aja tentang fundamental. Iya. Wah, kalau dojonya ikutan naik, saya tenang. Tinggal nunggu euro yang kembali turun lagi aja. Hmm. Oke. Anda lagi mau dikomentar silakan Pak. Halo, come on. Aduh. Aduh, panjang ini. Waduh, bisa kena nih.
Saya lagi mikirin untuk keluar nih. Iya Pak, saya juga lagi mikirin untuk keluar nih Pak. Tapi tunggu dulu Pak. Sabar Pak. Pak. Ini juga sering terjadi ya Pak. Misal di JK lagi, kita yang di JK. Yang di JK misal kita misalkan depo kita 1.000. Depo 1.000. Di GK ya, GK leverage kan 1:400 itu, atau marginnya itu margin langsung pakai nomor 1 aja lah ya. Waktu itu sama dengan $25. Nah, misal ya Pak, misal sekarang si balance-nya itu sekarang equity-nya ya udah clear lah ya, jadi balance-nya. Balance sekarang jadi 1.200. Kalau WD, Bapak WD berapa? Iya Pak, tarik Pak 500 Pak. Jadi teman-teman pada WD berapa kalau balance sekarang 1.200. Sebagian besar itu yang ditariknya sebagian besar ya. Boleh bilang ya 99%. 99% akan WD 200. Kalau saya mungkin saran saya sebaiknya mengikuti yang 1%. WD-nya 1.000. Kenapa begitu? Tadi nih target awal kan selalu break even point. BP itu kan adalah saat kita bisa WD yang disetor, bisnis tetap jalan. Gitu ya. Nah kan kalau jadi 1.200 itu kan sebenarnya kan depo kita kan depo 1.000. Nah, ada kelebihan 200. Nah, sebenarnya juga 200 kan sebenarnya cukup juga sih sebenarnya trading di JK itu cukup. Jadi ngapain pakai 1.000 gitu kan. Sementara kalau kita ambil 200-nya berarti kita butuh proses itu untuk menarik kembali dana yang kita setorkan itu 5 kali. 200 baru 5 kali. 5 kali baru bisa kita anggap sebagai break even point. Gimana kalau kita percepat break even point-nya dengan kita beneran tarik yang punya kita sendiri dan menjadikan si 1.000-nya itu jadi cadangan aja untuk lihat yang 200 ini bisa nggak kita kembangkan. Ide aja ya Pak ya, cuma ide. Dan yang melakukan itu yang benar cuma 1% aja. Tuh, ayo lanjut. Jadi kalau kena pun nggak bakal sakit hati gitu kan. Ini saya udah siap, kalau kena lah. Ya, come on.